Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pantauan arus lalu lintas kendaraan menuju Jakarta, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang saat ini berada di kilometer 34 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Dika. Nih, menurut pantauan Anda bagaimana alur pemeriksaan arus balik? Ini apakah menimbulkan kemacetan panjang di sana? Ya, selamat pagi Sarah dan Amel. Situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek arah Jakarta, tepatnya di kilometer 34B, tempat saya berdiri, yang juga merupakan posko pemeriksaan rapid test antigen dan juga surat bebas COVID-19 sebagai syarat untuk masuk ke ibu kota atau ke Jakarta pasca mudik 2020 masih terpantau cukup landai, bisa dikatakan lengang bahkan, dan kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Hanya saja memang terjadi pemeriksaan di kilometer 34B dan alurnya bagi kendaraan dari arah timur, baik dari arah tol Trans Jawa ataupun juga dari arah tol Purbalenyi yang tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID, baik itu rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau hasil pemeriksaan negatif dari PCR, maka akan langsung diarahkan ke sebelah kiri saya, dan di sini Anda bisa melihat ada antrean kendaraan di dalam tenda yang tengah dilakukan swab antigen atau pengambilan sampel cairan dari hidungnya dan juga menunggu hasilnya sekitar 5 sampai 10 menit. Selama 1 jam terakhir pemeriksaan dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi, sudah ada lebih dari 400 kendaraan yang diperiksa atau masuk ke area tenda yang ada di samping kiri saya. Tetapi dari jumlah tersebut hanya sekitar 30 orang saja yang dilakukan swab antigen secara acak. Tadi saya mewawancarai Argo Wiono, Kasat Patwal di Telantas Polda Metro Jaya. Hal ini dinyatakan karena mereka atau para petugas kepolisian ini menganalisa mana yang terindikasi pemudik dan juga mana yang diindikasikan sebagai karyawan yang memang beraktivitas di kawasan Karawang sampai ke kawasan Bekasi, yang ini juga terlihat dari pakaian yang mereka gunakan, dari barang-barang yang mereka bawa, ataupun juga dengan surat tugas yang mampu mereka tunjukkan. Jadi dari 27 sampai 30 orang yang diperiksa tadi adalah mereka yang terindikasi adalah para pemudik yang akan kembali ke Jakarta, baik dari Jawa Tengah ataupun juga Jawa Timur via tol Trans Jawa ataupun juga dari arah Bandung via tol Purbalenyi. Dan jika kita rekap datanya, sejak dimulai operasi rapid test antigen dan juga surat bebas COVID di kilometer 34B pada hari Minggu kemarin sampai hari ini, artinya sudah ada hampir 1000-an kendaraan yang diperiksa dan sudah ada lebih dari 800 orang yang diperiksa dan 1 diantaranya terindikasi positif COVID-19, sehingga mereka atau yang bersangkutan harus dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan tes PCR. Dan operasi seperti ini akan dilakukan setidaknya sampai 7 hari ke depan. Itu adalah keterangan dari Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Lantas Polda Metro Jaya, dan ia pun juga menambahkan bahwa akan ada opsi perpanjangan waktu operasi sesuai dengan jumlah kendaraan yang nantinya terlihat akan banyak masuk ke Jakarta. Nah, kalau kita melihat lagi dengan arus lalu lintas yang cukup landai seperti ini, memang bisa diindikasikan bahwa arus balik belum terjadi. Kalau kita lihat dari datanya, pada hari kemarin hanya sekitar 20.000 kendaraan saja yang melintas di ruas tol Cikampek menuju ke arah Jakarta, dan ini juga jauh di bawah angka normal masa pandemi, yaitu 40.000 kendaraan, dan bahkan sebelumnya diprediksi bahwa arus balik dalam 1 hari akan ada 60.000 kendaraan. Tetapi faktanya hal tersebut belum terjadi pada 2 hari terakhir ini. Dan pemeriksaan ini memang dilakukan bukan hanya di posko kilometer 34B saja di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Amelia dan juga Sarah. Ada 12 posko lainnya yang berada di ruas jalan tol ataupun juga di jalan arteri, baik di kawasan Jatiuwung, di kawasan Kedung Waringin, perbatasan Bekasi dengan Karawang, lalu ada juga di kawasan Tangerang, dan juga di wilayah kota Depok juga dilakukan pemeriksaan yang sama sebagai upaya atau screening bagi para pemudik yang akan kembali ke Jakarta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang terjadi pasca mudik di tahun 2020 lalu. Dan kita tahu bahwa tahun 2020 lalu pasca mudik ada peningkatan angka kasus COVID-19 sebanyak 93%. Dan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi adanya peningkatan angka COVID-19 pasca Lebaran. Tetapi kalau bisa kita kritisi, ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya cukup bagus, tetapi
bisa saya katakan tidak cukup konsisten. Mengapa? Di samping kanan saya ini adalah tol layang MBZ yang sejak kemarin sampai pagi hari ini masih dilakukan sistem buka tutup. Dan itu artinya kendaraan dari arah timur di kilometer 50 mereka bisa langsung naik ke arah tol layang sehingga tidak perlu melintasi lagi posko yang ada di kilometer 34B. Sebenarnya wilayah hukum Polda Jawa Barat juga menyiagakan sejumlah posko serupa seperti di kilometer 34B, di antara adalah di kilometer 42 dan juga di kilometer 47. Tetapi dari pantauan saya pada pagi hari ini dan juga konfirmasi dari sejumlah petugas kepolisian yang ada di sini bahwa di kilometer 47 yang menjadi salah satu screening dari kendaraan dari arah timur memang belum dilakukan operasi serupa atau sifatnya on off begitu, kadang dilakukan, kadang tidak. Padahal sebelumnya kita mengacu pada keterangan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, operasi seperti ini akan dilakukan selama 24 jam dan hanya berhenti beberapa saat saja ketika istirahat, sholat, dan makan. Amelia, Sarah. Lalu Dika, sudah ada berapa kendaraan yang diputar balik oleh petugas per hari ini dan apakah penjagaan di sana ini dilakukan 24 jam? Ya, Amelia, kalau kita melihat lagi pengalaman saat mudik Lebaran, pada masa sebelum mudik Lebaran, skema yang ditetapkan adalah diputar balikan kendaraan yang tidak memenuhi syarat perjalanan. Tetapi pada masa arus balik ini, aturan mainnya berbeda. Jadi setiap kendaraan tidak ada skema putar balik, tapi mereka harus diwajibkan membawa surat bebas COVID, baik itu rapid test antigen ataupun juga dari hasil pemeriksaan PCR. Dan jika tidak membawa surat tersebut, maka mereka akan langsung diperiksa di posko yang ada di samping kiri saya. Dan jika hasilnya positif, maka mereka akan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Wisma Atlet Kemayoran ataupun juga di fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan PCR ataupun juga dilakukan isolasi mandiri. Jadi tidak ada skema putar balik, hanya dilakukan pemeriksaan saja untuk meminimalisasi adanya penyebaran COVID-19 dari daerah untuk kembali ke Jakarta. Amelia. Iya, semoga dengan adanya penyekatan-penyekatan ini itu bisa menekan angka COVID-19 nantinya, karena takutnya kan ada penambahan kasus yang membludak gitu ya, Amelia ya. Ya, terutama dengan membludaknya kasus ini, semoga masyarakat Indonesia tetap harus mematuhi protokol kesehatannya. Dika, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.